diam saja. Tingkat amarah Rosa plus 1000. Lina, hentikan! Masih berani melawan? Lina, kau... Adikku sayang, bukannya aku mau ke kamar kakak buat cari kalungmu yang katanya dicuri. Kalungnya belum ketemu kan? Kenapa kabur? Kak, aku baru ingat. Kalung itu ternyata dibawa pelayan untuk dipoles. Artinya, kau sengaja menuduh aku. Salah paham. Semuanya salah paham. Salah paham. Lina, nggak akan kubiarkan kau menindas Rosa. Memang aku memukulnya? Lalu kau mau apa? Aku akan lapor ke ayah dan ibu. Dasar anak SD masih ngadu ke orang tua. Terus kenapa? Ayah ibu pasti memihak kami. Tunggu saja sampai mereka pulang. Habislah kau. Aku sarankan, kalian mulai sadar diri. Jangan cari masalah lagi denganku. Kalau enggak... Lain kali kepala kalian yang akan kuhancurkan. Pergi kalian. Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah punya kemampuan untuk melindungi diri. Lalu langkah berikutnya. Di kehidupan sebelumnya, gak lama setelah kakek meninggal, Surya mengusirku dari rumah. Dibiarkan Rosa menyiksaku sampai mati. Langkah selanjutnya, selamatkan kakek. Bukankah sudah kubilang jangan mengikutiku? Surya, sebenarnya apa yang kau sembunyikan dariku? Kenapa kau biarkan Lina si jalan itu tetap tinggal di rumah? Itu permintaan Leo. Apa? Apa? Kok dia bisa tahu? Kalau bukan karena dia menemukan Lina, kau kira aku mau membawanya pulang? Seandainya dulu aku tahu harusnya dia. Kau tunggu di luar. Aku mau dengar dulu apa maksud Leo. Ya? Masuk. Pak Leo, kau nggak apa-apa? Untuk sementara belum mati. Tapi nggak lama lagi. Orang baik selalu dilindungi langit. Lihatlah. Sudah, aku tahu. Umurku nggak lama lagi. Kali ini kau dipanggil karena satu hal. Surat wasiat. Surat wasiat buat Lina. Benar. Di dunia ini, hanya dia yang berhak mewarisi hartaku. Kau ingin mengakui hubungan dengannya? Enggak. Justru dengan memutus hubungan dengannya, aku bisa melindunginya dengan lebih baik. Warisan ini sudah bersih. Enggak seorang pun bisa melacak keterkaitannya denganku. Setelah aku mati, warisan ini akan otomatis berpindah ke atas nama Lina. Pak Leo, usia Lina masih terlalu muda. Takutnya... Kau keberatan? Kau keberatan? Oh, enggak. Aku sepenuhnya mengikuti pengaturanmu. Lina, juga putrimu. Kedepannya, rawat dan bimbing dia dengan baik. Keluarga Gunawan bukan mustahil punya kesempatan jadi keluarga yang paling berpengaruh. Aku mengerti. Pergilah. Pak Leo, dokter bilang waktumu tersisa sekitar 3 bulan lagi. Kau nggak berniat mengakui hubunganmu dengan Nona Lina? Nggak perlu, selama dia bisa. Hidup sehat dan bahagia, itu sudah cukup. Tapi jangan dibahas lagi. Kau harus melindungi Lina secara diam-diam sampai dia berhasil mewarisi harta itu. Ingat,
Jangan sampai dia tahu. Baik. Gimana? Apa Leo menemukan sesuatu? Enggak. Tapi Leo nggak akan hidup lama lagi. Itu kabar bagus. Begitu Leo mati, nggak akan ada lagi yang bisa menyelidiki kejadian dulu. Kita juga nggak perlu lagi melihat muka Lina. Tapi Leo menyerahkan seluruh warisannya kepada Lina. Juga ada banyak klausul perlindungan di perjanjian itu. Pada dasarnya, hampir nggak mungkin memindahkan aset-aset itu tanpa lewat Lina. Lina cuma perempuan gila yang nggak berpendidikan. Begitu Leo mati, bukannya gampang buat menghancurkan dia. Kau punya cara? Selama dia tanda tangan di perjanjian itu, kendali sepenuhnya ada di tangan kita. Lakukan saja seperti yang kau bilang. Berita darurat, pada tanggal 8 Desember, pimpinan grup Hartono Leo Hartono meninggal dunia setelah mengalami luka parah akibat serangan 3 bulan lalu. Orang ini kayaknya pernah lihat. Kami sudah pulang. Ayah, Ibu, kenapa baru pulang? Hari ini lagi senang. Kami pergi beli hadiah buat kalian. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu, Kakak. Ayah, Ibu. Tutup mulutmu. Jangan panggil aku ayah. Coba lihat dirimu. Sedikit pun gak pantas disebut nona besar keluarga Gunawan. Aku gak punya anak sepertimu. Ayah, kalau ayah sebegitu membenciku, kenapa nggak biarin aku pergi saja? Sekarang, kau boleh pergi. Sekarang tanggal 8 September. Kakek mungkin sudah diserang. Tapi aku nggak bisa ilmu medis. Nona, kau lupa sama aku? Kau juga bisa menukar ilmu medis. Nona, bisa menukar ilmu medis atau menukar kemampuan medis. Kalau belajar medis sekarang jelas sudah terlambat. Kalau menukar kemampuan medis butuh berapa? Kemampuan medis tingkat awal butuh 1.500 tingkat amarah. Bisa menyembuhkan sebagian besar luka luar. Tingkat menengah butuh 2.000 tingkat amarah. Bisa menyembuhkan sebagian besar luka dalam. Tingkat tinggi butuh 2.500 tingkat amarah. Menghidupkan orang mati, memulihkan daging dan tulang. Tetap harus mengandalkan Rosa ya. Kayaknya aku memang harus lebih sering berurusan dengannya. Cang, 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 cang. Masih berani turun? Ini rumahku. Cang, 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 cang. Masih berani turun? Ini rumahku. Kenapa aku nggak boleh turun? Ayah, Ibu, lukaku dan Rosa semua gara-gara Lina. Begitu kalian pergi, dia pukul kami. Ayah, Ibu, jangan salahkan kakak. Dia juga bukan sengaja memukul kami. Dengar, Lina. Kau dibawa pulang bukan buat menyiksa abang dan adikmu. Aku menyiksa mereka. Kenapa ayah nggak tanya dulu apa yang mereka lakukan tadi pagi? Apapun alasannya, memukul abang dan adik tetap salahmu. Mulai hari ini, kau nggak boleh keluar rumah. Sampai kau belajar aturan keluarga Gunawan. Gak mau membiarkanku keluar ya? Hah, aturan keluarga Gunawan? Apa maksudnya aturan keluarga itu harus dipukul tanpa melawan dan dimaki tanpa membalas? Jadi maksudmu mereka yang mulai duluan?